Makanya saya selalu tantang Gilbert. Ya, Gilbert lagi, Gilbert. Iya, karena dia yang paling lebay. Iya kan? Coba dia jangan lebay, jangan alay. Ayo. Masa lu diakonia kalah sama anak iblis? Lu bilangin saya anak iblis. Masa lu kalah diakonianya sama grupnya anak iblis? Oh, kita bukan anak iblis ya. Maksudnya si Gilbert kan ngatain kita anak iblis kan. Nah, ada hubungan yang mau saya sampaikan yang seperti Pak Paul barusan sampaikan. lanjut. Ya, apabila penginjilan mayoritas masyarakat Indonesia sudah terima Kristus, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Nah, kalau kita kembali Alkitab, para donatur, semua yang telah berpartisipasi adalah penanam. Damaris adalah penyiram. Dan Tuhan yang akan menumbuhkan Amin. pohon kehidupan kekal. Nah, pohon kehidupan kekal ini bukan kayak kacang hijau kita taruh di kapas berair jadi toge, besok nggak usah disiram juga tinggal kita panen, bukan. Ini adalah kehidupan kekal yang kita mau lihat. Bahkan Yahya Waloni pun kita doakan untuk Tuhan jamah, memberi pertobatan, roh pertobatan untuk dia, ya kan? Dan dia berbalik, bisa jadi dia juga dipakai alat seperti Saulus menjadi Paulus, kita nggak tahu. Ya kan? Jadi Pak Paul semangat terus, para donatur, jadilah penanam, biarlah Damaris dengan segala panggilan yang Tuhan sudah berikan untuk terus menyirami, biar Tuhan yang menumbuhkan. Indonesia akan jadi negara besar di Asia Tenggara. Amin. Banyak pertobatan sudah terjadi, Pak. Haleluya. Ya. Amin. Saya kasih tahu ya, saudara-saudara yang ada di live Zoom, di live YouTube, Eropa itu dulu dimenangkan. Bagaimana orang habis Perang Dunia Kedua, ya orang bisa datang ke gereja semua. Tidak ada orang yang tidak ke gereja, karena di gereja bagi makanan. Sehingga rumah hancur semua. Sama Hitler diratain, sama Amerika dibom juga. Di mana ada Hitler di situ dibom juga, coba hancur semua. Terus gimana orang nggak punya perapian? Mereka pergi ke gereja, di gereja hangat, di gereja selalu ada makanan, ada pakaian. Maka mereka pergi ke gereja setiap hari. Setiap minggu mereka ibadah sama-sama, nangis sama-sama, Tuhan ampuni Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Generasi pertama mereka terjadi pertobatan di Eropa, generasi pertama, dan Eropa langsung makmur. Di generasi kedua Eropa makmur. Hari ini cucunya semua menikmati kemakmuran itu. Dan biasa orang kalau sudah makmur mulai tinggalkan Tuhan toh. Makanya saya teriak-teriak lagi, Eropa bertobat, cepetan, jangan sampai nanti. Tetapi orang-orang gereja-gereja sampai sekarang masih berdiakonia. Itulah sebabnya saya bilang tidak mungkin Eropa diislamkan. Tetapi tetap kita nggak boleh lengah. Kalau bilang nggak mungkin itu bukan berarti terus kita bodoh amat. Enggak, tetap harus ada yang teriak-teriak. Itulah sebabnya Tuhan utus saya ke Eropa buat teriak-teriak. Dan orang-orang Belanda, orang-orang Jerman itu lagi heboh gara-gara saya teriak-teriak begini dari kemarin. Ya saya bilang Deutschland, saya bilang begitu kan. Saya bilang mereka bertobat kan. Kaget mereka. Nah, terus mulai diviralkan di YouTube mereka. Ada mulai ini ya, jadi udah mulai kenal saya segala macam. Dan mereka kemudian mulai turun. Mereka kemudian turun ya. Sekarang di Stuttgart, saya nggak tahu masih apa enggak, tapi karena corona ya mungkin berhenti ya. Tapi kemarin jalan terus. Habis saya, ayo kita jalan. Wah, mereka sekarang jalan terus. Terus teman-teman, nah ini kita mau masuk lagi ya di Dortmund sama di beberapa tempat ya di Jerman. Kita mau ratain lagi Jerman. Makanya kan saya bikin campaign ini kan, bukan karena saya, tetapi paling tidak Tuhan mengirim saya untuk jadi trigger di sini. Ya, wah ya orang Eropa jelas lebih pintar, lebih berani kalau penginjil daripada saya. Tapi kan saya hanya trigger mengingatkan mereka. Sampai orang dari Swiss datang sengaja mau nanya sama saya bagaimana cara nginjil orang Islam. Saya ketawa. Tadi jawabannya sama tadi, nggak ada teorinya. Kamu punya kasih yang melimpah, kamu datang sama mereka. Yaitu pastor yang di Erfurt itu kan ketawa. Saya tanya, kamu gimana cara nginjili orang Iran? Terus saya tunjukkan pakai Google Translate. Dia ketawa terbahak-bahak. Dia cerita lagi. Dia itu dosen di Rema Bible Training Center di Berlin kalau nggak salah, Rema Bible Training Center. Ya, dia dosen, dia cerita sama temennya, dia ketawa-tawa terbahak-bahak. Sekarang anaknya jadi gembala, jadi pendeta, volunteer di camp refugee di Erfurt, 3.000 orang. Ya, wah dia senang sekali. Nah, saya bawa dia masuk kan, saya kenal-kenalin segala macam ke orang-orang. Akhirnya dia diangkat dari sana.
Wah, itu sekarang dia gerejanya gede. Dulu jemaatnya cuma 20, sekarang jemaatnya udah ratusan. Orang Iran, orang Nigeria, orang mana-mana, orang-orang dari ini semua, orang Syria, orang aneh-aneh semua. Di Berlin ada 1.000, ada gereja yang isinya lebih dari 1.000 orang Iran ya di Berlin tuh, komunitas Iran itu. Dan komunitas Syria, saya pernah masuk ya, pernah saya tunjukkan videonya itu komunitas Syria yang pastornya baru meninggal. Nah, jadi begitu saudara ya. Jadi gerejalah yang memulai. Indonesia sama, gereja yang memulai. Makanya saya selalu tantang Gilbert. Ya, Gilbert, iya karena dia yang paling lebay. Iya kan? Coba dia jangan lebay, jangan alay. Ayo, masa lu diakonia kalah sama anak iblis? Lu bilangin saya anak iblis, masa lu kalah diakonianya sama grupnya anak iblis? Oh, kita bukan anak iblis ya. Maksudnya si Gilbert kan ngatain kita anak iblis kan. Nah, tapi yang dikatain anak iblis ini malah berdiakoninya lebih kenceng daripada Gilbert. Kan malu kan Gilbert harusnya kan. Ayo Gilbert, ayo buka. Masa kamu ketinggalan? Nanti yang bikin mujizat ini ya nanti kayak si Siliwangi ini ya. Yang bikin mujizat tuh ya orang. Siliwangi ini kalau ada orang sakit, tumpangin tangan aja dalam nama Yesus tuh biar sembuh tuh Siliwangi. Ya nanti kayak Pak Pendeta Jimmy ini ya, korwil kita yang baru ini. Nanti yang ini kayak Pak Jimmy Gosali. Kayak Bu Esther, kayak Pak si Nabi Ong itu nanti kayak Pak Indonesia Maju, itu nanti bikin mujizat ada orang pinggir jalan tumbangin tangan aja, ya kan? Kayak si siapa itu yang kemarin itu yang baru mulai itu Bali Kopi Kristi, Kopi Kristi itu baru mulai, Gresik, ya, itu nanti yang bikin mujizat itu. Habis diakoni nanti kita marturia ya. Tumpangi tangan. Sekarang diakoni ya jangan bawa atribut dulu, jangan, nggak boleh. Ya, nanti kita turun. Nah, kalau orang lihat di jalan sakit, nggak bisa bawa obat, nggak bisa apa, tumpangin tangan. Kita doain ya Pak, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Pak Paul itu kalau Pak Maruf Amin didoakan setiap provinsi, kemudian Tuhan jamah, selagi dia jadi wapres, possible loh Pak. Ini kayak Gus Dur lagi nanti ceritanya. Iya. Jadi Santo Maruf Amin. Yusuf Kala mungkin hatinya. Nanti Dion itu, nanti tugasnya Dion itu nginjili Maruf Amin itu. Anak cucunya Yusuf Kala Tuhan jamah Pak. Tugasnya Dion itu. Oke, sahabat baik. Jadi gitu ya, benar ya nanti gereja ya, makanya gereja ayo, jadilah. Tanggung jawab gereja bukan tanggung jawab pemerintah ya. Jangan urusin pemerintah. Gereja bukan lumbung-lumbungmu, tuailah Indonesia. Ya, sahabat baik, silakan. Iya Pak. Ya. Selamat malam Pak. Shalom, haleluya. Nggak apa-apa ya Pak. Iya. Ya, itu Pak ya. Sahabat baik ini nanti yang nungain nih. No, iya puji Tuhan Pak. Pak itu yang saya live chat itu Pak, yang saya mau tanya, yang tadi saya live chat. Itu belum saya baca. Yaya Walodi Pak, Yaya Walodi andai kata bila meninggal kan di Alkitab kan upah dosa kan maut. Itu kan kalau dia kan sudah pindah agama Pak. Apakah kita bilang dia upah dosa adalah maut bagi dia? Dia kan udah pindah agama. Coba Pak pencerahannya Pak. Loh semua manusia telah berdosa dan kemuliaan Allah kan. Roma 3:23, Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Semua manusia. Tetapi melalui Yesus kita diselamatkan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Kurios Adonai, majikan Tuhan kita satu-satunya, bukan Tuhan yang lain. Ya, artinya kepada Tuhan itu kita menyembah, maka kita akan diselamatkan dan percaya dalam hati bahwa Allah Sang Roh itu membangkitkan Yesus dari orang mati. Artinya apa? Yesus mati untuk kita, kita percaya dengan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kan nggak mungkin orang dibangkitkan kalau nggak mati dulu kan. Itu selamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu kan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 4:12. Jadi ya Waloni udah jelas masuk neraka. Kecuali dia bertobat. Salahnya masih keburu nggak bertobat ya Waloni. Nah, gitu. Kalau Moko Ginta udah jelas masuk neraka nanti. Moko Ginta sudah aku yakin masuk neraka sama Muhammad nanti. Berarti firman itu berlaku buat semua, bukan untuk kita aja. Iya kan firman Tuhan kan untuk seluruh dunia kan. Oke ya.
Oke, makasih Pak. Terus tadi yang tadi Pak Gajah Mada tadi yang bilang itu Yehuda ngawinin mantunya, kalau nggak salah saya pernah baca. Tadi ya sebentar, tadi kan sudah bilang tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini, tetapi mereka semua diselamatkan bukan karena perbuatannya, karena apa? Iman. Tadi kan di dalam Roma kan, mereka diselamatkan karena iman. Ibrani 11, mereka diselamatkan karena iman. Ya, Abraham diselamatkan karena perbuatannya. Oh, Abraham juga bikin salah waktu dia serahkan Sarah itu kepada Firaun. Ya kan? Masa bininya sendiri serahkan kepada Firaun? Itu juga salah. Ya. Tetapi dia punya iman, dia diampuni. Tapi dia salah. Tetap orang menabur, dia nuai. Ya, Abraham dia punya istri si Hagar tetap bikin masalah. Bikin masalah. Ya. Bikin masalah. Walaupun bukan Ismail ya tapi itu pokoknya bikin masalah akhirnya, dan sakit hati kan ketika disuruh ngusir Ismail kan. Orang suruh ngusir anaknya sendiri ke kematian, coba. Waktu kita suruh pergi ke padang gurun cuma dikasih air 10 liter, itu 1 kilo 10 liter. Itu jarak itu 400 kilo, mereka suruh jalan dari Beersheba ke Paran loh itu. Disuruh mati itu. Ya kan? Tapi itu sakit. Coba kita punya anak kita usir begitu sakit. Apa kita tabur kita tuai. Daud ya tuai anaknya berantem sendiri. Ya kan? Apalagi dia nggak didik anaknya. Si siapa itu? Si tadi yang dibilang tadi Yakub juga sama. Ya 12 anaknya dia pilih kasih, dia hanya sayang pada Yusuf, yang lainnya enggak. Akhirnya anaknya berantem sendiri. Sama, Ishak juga sama. Istrinya Ishak dia pilih kasih. Ya kan? Nah, itu jadi kita harus didik anak kita. Jadi setelah kita diselamatkan, kita juga bertanggung jawab untuk mendidik keluarga kita, bukannya dibiarin. Kita bertanggung jawab untuk merawat keluarga kita supaya jadi taman Eden, bukan jadi kayak neraka. Menjadi taman Eden, keluarga kita harus dirawat. Makanya banyak orang suka nggak ngerawat anaknya, nggak ngajarin anaknya. Kalau saya, makanya saya hari Sabtu saya liburkan, karena itu buat anak-anak saya, gitu loh. Supaya anak saya ketika dia mengeluh, dia punya cerita, saya dengarkan. Dia punya pacar, punya gebetan, punya apa, saya dengerin gitu loh. Mereka cuma butuh didengerin loh. Dan kita butuh merespon. Kalau ada yang salah, dia butuh diajarin, jangan dimarahin. Duduk dimarahin, kasihan. Kita lihat ininya apa, salahnya apa, ininya apa, kita dengerin. Kita kasih masukan, oh dia seneng kok, dia mau terima kok masukan itu kok. Makanya kita bisa pelayanan sama-sama, gantian, kita gantian gitu loh. Itu tugas kita ya, anak-anak itu untuk kita menjadi teman mereka, mendengarkan mereka, dan mereka kan percaya sama kita. Dan anak-anak ini, didiklah anak-anak pada masa mudanya, ya kan? Mazmur 127, ya seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya, berbahagialah orang yang membuatnya penuh. Nah kita harus didik mereka. Nanti di masa tuanya kita akan menuai. Makanya punya istri jangan 2, 1 saja. Ya, itulah sebabnya perjanjian baru mengajarkan punya istri cuma 1. Itu ya, itu Pak sahabat baik. Jadi semua nabi bedanya kalau di Al-Quran, kalau nabinya mau bikin salah, mau bikin keluar ayat dulu supaya jangan jadi salah. Tapi kan tetap salah. Dia boleh bohong, tapi kan hukum Tuhan tidak bisa dibohongin. Orang kalau punya istri lebih dari 1 pasti ruwet aja. Itulah sebabnya Tuhan bikinnya Adam sama Eve kan, bukan Adam sama Steve. Kan begitu kan? Atau Adam sama Eve, Aminah, Khadijah, Aisyah. Cuma Adam sama Eve aja, sama Hawa aja. Gitu ya. Oh iya nih Pak Aldo sudah kita baptis ya sama Pak Theo kemarin ya. Pak Theo, Pak Aldo, kemarin Pak Aldo The Dog gitu ya. Kemarin sudah kita baptis nih, Pak Guko sudah sempat kita baptis. Wah luar biasa ya, seminggu kemarin kita 2 orang ya kita baptis ya. Luar biasa, tiap ini panen terus, yang di sini panen, yang di sana panen ya. Luar biasa.